Firman Tuhan berkata dalam Mazmur 103 ayat 15. Adapun manusia hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam ayat firman Tuhan ini pemazmur menegaskan bahwa keberadaan kita di bumi ini sangatlah singkat, atau dengan kata lain sebentar saja. Pemazmur mengungkapkan kepada kita bahwa hari-hari kita ini seperti rumput, seperti bunga di padang. Seperti itulah keberadaan kita. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Siapapun kita, apapun jabatan yang kita miliki, firman Tuhan ini menegaskan bahwa keberadaan kita di bumi hanya sebentar saja. Nabi Musa pun menggambarkan keadaan manusia seperti rumput yang tumbuh di waktu pagi berkembang dan bertumbuh, di waktu petang lisut dan layu. Karena itu dalam firman Tuhan yang jelas mengatakan kepada kita bahwa kita sebagai manusia, siapapun kita, masa hidup kita di bumi ini sangatlah singkat. Firman Tuhan katakan, masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun. Dan saya sebagai seorang pelayan Tuhan telah ikut dalam memimpin ibadah-ibadah untuk pemakaman jemaat atau pendeta yang meninggal dunia. Ada yang belum mencapai umur 70 tahun, sudah meninggal. Ini kenyataan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, bahwa tidak sedikit orang yang meninggal dunia sebelum mereka mencapai umur 70 dan 80 tahun. Karena umur kita begitu singkat, sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap, maka ada beberapa hal yang kita perhatikan sehubungan dengan hal ini. Pertama, jangan menyombongkan diri. Harta, kekayaan, jabatan, popularitas yang kita miliki, sewaktu-waktu hal itu semua sifatnya hanya sebentar saja. Oleh karena itu, kita tidak patut membanggakan diri, menyombongkan diri atas semua pencapaian yang kita capai, atas kekayaan, atas uang yang kita miliki. Karena hal itu bisa hilang sewaktu-waktu. Karena Alkitab mengatakan kekayaan yang dimiliki oleh seseorang sewaktu-waktu bisa lenyap karena tiba-tiba ia bersayap lalu terbang ke angkasa seperti Raja Wali. Tuhan mengingatkan kita sekalian agar kita jangan sombong. Karena Alkitab berkata, Tuhan menentang orang sombong. Tuhan menentang orang congkak. Tetapi Tuhan mengasihani orang yang rendah hati. Untuk itu mari kita mengakui apapun yang kita miliki, apapun yang kita capai. Semua itu dari Tuhan, oleh Tuhan. Bagi Tuhan kemuliaan sampai selama-lamanya. Hanya dengan jalan ini, kita merendahkan hati di hadapan Tuhan. Kita mendapatkan perhatian dan belas kasihan Tuhan dalam hidup kita. Jangan sombong untuk apapun yang kita miliki di dunia ini. Karena itu semuanya akan hilang atau akan berakhir di pintu kubur. Kemudian yang kedua, kumpulkan harta di sorga. Apa artinya seseorang memiliki seluruh dunia ini, tetapi dia kehilangan nyawanya? Waktu yang kita miliki, yang Tuhan alokasikan bagi kita ini sangat terbatas. Oleh karena itu kita perlu menggunakannya secara maksimal.
agar tidak ada waktu yang sia-sia yang berlalu begitu saja. Kita gunakan waktu yang ada untuk mengumpulkan harta kita di sorga. Karena di sorga ngengatan karat tidak akan merusakkannya dan pencuri tidak akan mencurinya. Pengkhotbah mengatakan di dalam Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 dan 2. Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, jangan sia-siakan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Marilah kita mempergunakan waktu yang ada. Waktu yang terbatas ini untuk membangunkan iman kita. Meningkatkan persekutuan kita, keintiman kita, hubungan kita dengan Tuhan. Kita terus belajar untuk mengenal Dia. Dari hubungan kita, dari persekutuan kita dengan Tuhan. Dalam doa, dalam pujian penyembahan. Di dalam kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Di dalam Alkitab ini. Dan terus bersemangat dengan segenap hati untuk melayani Tuhan dan sesama manusia. Hanya dengan jalan ini, hidup yang kita jalani yang singkat di bumi ini akan bermanfaat bagi orang lain, bagi keluarga kita, bagi diri kita sendiri, dan bagi kemuliaan Tuhan. Kalau kita belajar untuk mempergunakan semua yang Tuhan berikan kepada kita, bukan untuk kemuliaan diri kita, tapi kita mempergunakannya untuk memuliakan Tuhan dengan cara menyimpan harta kita di sorga. Apa artinya ini? Pengabdian dan kasih kita kepada Tuhan. Itulah cara yang kita lakukan untuk menyimpan harta kita di sorga. Karena di mana harta kita berada, disitulah hati kita. Kalau hati kita di sorga, maka perhatian kita ke sorga. Firman Tuhan berkata, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Bukan berarti kita tidak melakukan apa yang menjadi tugas-tugas kita di bumi ini. Tapi jangan sampai semua hal yang kita lakukan mengikat kita dengan sistem dunia ini. Lalu kita melupakan perkara-perkara surgawi, perkara-perkara ilahi, perkara-perkara yang di atas. Untuk itu pusatkan perhatian kita pada perkara di atas. Karena dengan jalan inilah hidup kita bermanfaat. Selama kita hidup di bumi ini, kita memikirkan perkara di atas dan menyatakan hal itu dalam pelayanan kita kepada orang lain. Dan kita tidak terikat dengan apapun yang ada di bumi. Maka hidup kita bermakna. Baik bagi diri kita, bagi orang lain, bagi kemuliaan Tuhan. Dan itulah arti hidup yang kita miliki, kita jalani di dalam waktu yang sementara kita jalani di bumi ini. Amin.